warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, bertemu lagi dengan baik, benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentu saja tentang kimia. Kimia asik, mudah, dan menyenangkan. Oke, baik, karena ini masih pagi, masih pada semangat setelah bukan baru sih, seminggu yang lalu ya kita belajar kimia. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Karena belum ada yang tahu, yuk kita pelajari sama-sama ya. Baik, coba perhatikan deh gambar ini. Nah, ada yang tahu hewan apa ini? Ada yang tahu apa sih keistimewaan dari hewan ini dan apa kaitannya sama materi yang akan kita belajar hari ini? Hewan ini disebut dengan kumbang bombardir. Kenapa ya disebut kumbang bombardir? Ada yang tahu? Jadi teman-teman semuanya, kumbang ini yang dijuluki sebagai kumbang bombardir, dia memiliki cairan panas di bagian belakang perutnya. Apa sih fungsi dari cairan panas tersebut? Nah, kumbang ini memiliki cairan panas yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Jadi kalau misalnya dia bertemu dengan musuhnya, dia akan mengeluarkan cairan panas. Nah, cairan panas ini titik didihnya hampir di atas 100 derajat Celcius. Nah, kita semisalnya bertemu atau pernah melihat kumbang ini kemudian dia mengeluarkan cairan panasnya, kita harus berhati-hati karena cairan panas ini akan membuat kulit kita jadi iritasi. Nah, oke, terus apa kaitannya sama materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, untuk kumbang bombardir ini cairan panasnya itu disebut sebagai benzenquinons. Nah, cairan kimia yang disebut dengan benzenquinons ini adalah reaksi yang dihasilkan dari perut kumbang itu. Ada dua senyawa, yaitu senyawa hidroquinon dan senyawa hidrogen peroksida. Teman-teman bisa lihat reaksinya ya. Oke, benzenquinons ini adalah senyawa organik yang dihasilkan dari quinons dengan cincin benzen tunggal. Oke, jadi salah satu ciri dari benzenquinons ini adalah dia mudah terbakar. Oleh karena itu, di dalam kita nanti mempelajari materi termokimia, cairan kumbang ini akan panas dan sifatnya itu akan melepaskan kalor. Kenapa melepaskan kalor? Jadi ketika nanti ada musuh datang, nah cairan panas ini akan keluar. Nah, cairan panas ini keluar dan dia mengeluarkan panas. Nah, hal ini disebut dengan melepaskan kalor. Oke, baik. Jadi sudah pada tahu ya, hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Betul sekali. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi termokimia dan hukum kekekalan energi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan kalor, entalpi, dan perubahan entalpi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sistem. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu penjelasan dari termokimia? Oke, termokimia itu definisinya adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas yang menyertai suatu reaksi kimia. Kalor atau energi ini berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Contoh sebuah fenomena, bandingkan gambar yang pertama yaitu antara orang Eskimo dengan orang Masai. Nah, orang yang tinggal di daerah Eskimo ini adalah orang yang tinggal di daerah dataran tinggi. Orang yang tinggal di dataran tinggi atau daerah kutub utara itu akan terbiasa dengan suhu yang dingin. Ketika dia pindah ke suhu yang tinggal di daerah orang Masai, yaitu suhu yang sangat panas, iklim tropis, dia akan tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya karena sudah terbiasa menempati iklim atau daerah yang dingin begitu. Oke, selanjutnya tentang hukum termodinamika 1. Berbicara tentang termokimia, nah berkaitan dengan hukum termodinamika 1. Nah, berdasarkan hukum termodinamika 1, didasarkan pada hukum kekekalan energi, yang artinya atau yang berbunyi energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
Nah, ini ada rumusnya. Rumus di sebelah kiri adalah rumus delta E sama dengan Q ditambah W. Nah, E itu adalah energi, biasanya itu dia lebih ke fisika. Nah, kalau bedanya dengan yang kimia itu menggunakan H, rumusnya delta H, yaitu perubahan entalpinya. Nah, ada yang tahu nggak siapa penemu dari bunyi hukum kekekalan energi? Nah, bunyi hukum kekekalan energi ini ditemukan oleh James Prescott Joule. Nah, selanjutnya adalah sistem dan lingkungan. Ketika kita belajar tentang termokimia, kita akan mengetahui apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar lingkungan. Sebagai contoh, ketika kita melarutkan air dan gula ke dalam sebuah panci, maka suhunya akan naik. Nah, panci ini disebut sebagai apa? Lingkungan. Nah, berarti yang ada di dalam panci itu, air dan gula itu disebut sebagai sistem. Sedangkan yang di luar sistemnya itu adalah panci, kemudian ada kompor, terus ada udara. Nah, itu yang disebut sebagai lingkungannya. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem, macam-macam sistem. Nah, macam-macam sistem ini terbagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, kalau misalnya bicara tentang sistem terbuka, berarti perpindahan panas memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Dimana nih, sebagai contoh, kita punya nih wadah ya, wadah gelas cup berisi atau teh atau kopi. Nah, itu kalau kita biarkan di dalam udara terbuka, lama-kelamaan akan menjadi apa? Menjadi dingin. Dimana di sini adanya transfer energi dan transfer materi. Transfer energi yang dimaksud itu adalah transfer energi yang memungkinkan dia yang tadi suhunya panas bisa menjadi dingin. Nah, sedangkan untuk transfer materi, ketika di dalam materi itu kayak kopi, dia menguap dan menyebar ke seluruh lingkungan. Itu disebut sistem terbuka. Nah, sedangkan sistem tertutup berarti kita punya wadah nih, gelas cup berisi kopi, ada penutupnya. Nah, ini memungkinkan terjadinya perpindahan kalor tetapi tidak ada perpindahan materi antara sistem dan lingkungan. Jadi bisa diketahui bahwasanya memungkinkan terjadinya perpindahan energi tapi tidak terjadinya perpindahan materi karena ada penutup yang menjadi penghalang tidak adanya perpindahan materi. Dia bisa berubah nih, energinya itu bisa jadi panas atau bisa jadi dingin. Nah, gitu. Tapi tidak adanya transfer materi. Sedangkan kalau sistem terisolasi berarti tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya adalah termos. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita mari sama-sama belajar lebih lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.